Salam damai para gembala baik dan murah hati. Jumpa kembali dalam acara Lebih Dekat Dengan. Saya Teresia Ati. Kali ini telah hadir bersama saya Romo Antonius Rajabana OMI. Halo Romo, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Romo Antonius Rajabana OMI dengan panggilan Romo Bono. Boleh kisahkan sedikit masa kecil Romo Bono itu bagaimana? Saya karena juga seperti anak-anak yang lain, tetapi unik karena saya kembar. Saudara kembar saya namanya Yohanes Rajaban. Jadi orang tua saya itu memberi nama supaya gampang Rajabana. Sedikit kisah kenapa dinamakan Rajabana, Romo? Ya, nama sebenarnya saya asli Jawa, tapi namanya seperti nama orang bukan orang Jawa. Iya, makanya saya bertanya-tanya, Romo asalnya dari mana? Ya, karena orang tua saya orang sederhana. Nama bapak saya Rajab, kami berdua lahir bulan Rajab, jadi dikasih nama yang satu Rajaban, yang satu Rajabana. Tidak menduga hal itu terjadi karena usia ibu sudah pada waktu itu mungkin sudah mendekati 45-46 malahan. Jarak dengan kakak yang persis di atas kami juga sudah jauh sekali. Oh jauh, berapa tahun Romo? 11 tahun. 11 tahun dengan kakak. Dan nggak menyangka ya di usia 45 ini tiba-tiba hamil kembar lagi. Betul, dan menurut kami berdua, kami sering berdiskusi ketika saya cerita tentang panggilan. Mungkin karena itu, dari situ panggilan dari Tuhan sebetulnya sudah tidak ada, tapi Tuhan memang dari awal mungkin dari rahim mau memanggil kamu, kata dia. Jadi ibu meskipun sudah saatnya tidak bisa hamil, toh hamil juga gitu, supaya nanti salah satu bisa jadi imam. Kenangan manis yang jelas saya tidak pernah sendirian, selalu punya teman yang juga merasakan bahwa dalam bersahabat itu dengan saudara kembar saya tidak hanya baik-baik saja. Saya tidak baik, saudara kembar saya juga terima saya. Dia tidak baik, saya juga terima dia karena saudara. Bersahabat itu bisa tidak takut, khawatir untuk mengungkapkan isi hati, karena ada kepastian bahwa dia tetap akan menerima saya. Baik buruknya dia pasti terima, saya juga terima. Dan itu yang menggembirakan. Sebetulnya kami berdua memang sejak kecil itu sudah tertarik untuk menjadi imam. Kami berdua jadi misdinar. Waktu kelas 5 sesudah terima komuni, kami biasa misdinar. Dan kami sering tugas berdua. Dan Romonya senang karena kiri kanan sama. Jadi kami juga senang, meskipun juga belum terlalu pinter. Kalau tapi satu tugas, yang satu ikut tugas. Pasti tugas. Pastinya memang pada waktu SMP pindah sekolah negeri, tidak di sekolah Katolik lagi, lalu mulai kurang ke gerejanya, malah jadi anak nakal waktu SMP. Kami itu tinggalnya di sekitar terminal. Jadi memang pada waktu itu ketika saya mencoba merenungkan, kok bisa ya tetap saya dipanggil. Rupanya masa-masa remaja itu Tuhan mengutus satu orang imam untuk ke rumah. Jadi yang biasanya saya main di sekitar terminal dengan anak-anak terminal, akhirnya saya berubah dari anak terminal menjadi anak pastoran. Imam yang datang dan cobalah kamu ke pastoran, di sana ada 2 siswa yang baru masuk, itu temanmu di sekolahan, mereka dari stasi jauh, kamu bisa menemani. Nah, sejak saat itu saya dari anak terminal jadi anak pastoran. Itu menjadi anak terminal. Bagaimana kesan orang tua, Romo? Orang tua kebetulan bapak itu kepala terminalnya. Oh. Jadi kami memang mainnya di terminal. Memang di terminal karena bapak kepala terminal dan bapak cuma memberitahu ya kamu harus bisa memilih mana yang baik, mana yang baik. Dan pada waktu itu saya merasa Tuhan sungguh menjaga saya lebih dari menjaga yang lain, saya merasa. Dan teman-teman yang besar-besar kan banyak tidak sekolah anak-anak terminal. Saya kok ya tidak pernah mau gitu. Mungkin saya belum umur sedewasa teman-teman, atau memang Tuhan menjaga saya itu lebih dari yang lain ya, karena saya mau dipanggil jadi imam, jadi tidak diikutkan di situ lah. Itu saya kadang-kadang kalau merenungkan, wah luar biasa Tuhan ini ya, jaga sayanya itu lebih daripada jaga yang lain. Saya lalu tinggal di pastoran lebih banyak daripada tinggal di rumah. Di rumah. Kalau berdua dengan si kembar ini sama teman yang lain yang tinggal di situ. Maka kalau ada teman sekolah nyari saya di rumah, bapak selalu bilang cari saja di gereja, pasti ada itu 2 anak itu. Karena saya seminggu 4 hari tidur di pastoran, 3 hari tidur di rumah, lebih banyak di pastorannya. Lebih banyak di pastoran. Ya, dan rupanya itu saya merasa lebih cocok daripada jadi anak terminal. Kalau mau saya ceritakan tambah lagi, di dekat rumah saya, persis di sebelah rumah saya, itu rumah pelacuran. Tidak ada batasnya antara rumah saya dengan rumah pelacuran, hanya berbatasan pekarangan kecil, itu pun pekarangan kami. Tapi ya itu ketika merenungkannya sekarang, ya memang ya Tuhan luar biasa
menjaga saya sungguh-sungguh lebih daripada menjaga yang lain, saya merasa. Iya, sampai saya masih tetap mendapat panggilan, padahal sebetulnya masa kecil lingkungannya tidak mungkin sekali. Ya, dari situlah kemudian saya sering diajak pastor paroki untuk ke stasi-stasi. Sering diajak hari Minggu ikut misa. Dari situlah muncul panggilan. Karena pada suatu ketika kami mengunjungi satu stasi, harus misa jam 4 sore di sana hari Minggu. Nah, suatu kali saya bertemu dengan seorang simbah-simbah. Dia pakai jarik, jalan kaki. Kami datang, baru saya atur piala, buku misa dan sebagainya. Sudah selesai, simbah itu datang berlapas. Lalu saya lihat, waduh, ini pasti jalan jauh. Lalu saya hampiri, "Mbah, jauh ya jalan kaki ke sini?" "Ya, lumayan, 1 jam," katanya. "Jalan kaki 1 jam? Jauh betul, Mbah." "Lah ya ndak lah," katanya. "Tuhan Yesus lebih jauh datang ke sini dari surga." Dan itu memukul saya betul ya pada waktu itu, jawaban seorang simbah-simbah yang tidak belajar teologi tapi tiba-tiba bisa menjawab seperti itu. Dan saya merasa, wah, ini pasti bukan jawaban biasa. Iya. Bagi beliau mungkin biasa-biasa, tapi bagi saya tidak biasa dan saya ingat. Lalu pada waktu itu di hadapan saya jelas sekali ada begitu banyak kebutuhan, orang harus jalan kaki dan misa di situ hanya sebulan 2 kali. Itu adalah kebutuhan imam dan saya ada di situ. Saya harus jawab, tidak mungkin saya tidak jawab. Itulah mulai panggilan. Ini kebutuhan, kamu ada di sini, kamu mau jawab apa? Orang tua bagaimana, Mo? Orang tua memberi kebebasan, tapi bapak dengan ibu berbeda. Bapak ya sudah, kamu coba saja apa yang memang kamu inginkan, coba. Kalau ibu yang mengatakan, ya saya senang kamu jadi ibu, tapi lebih senang kalau kamu tidak jadi. Tapi pakai ada tapinya ya, Romo ya, karena dia nggak mau kehilangan anaknya. Makanya ketika saya ditabiskan, saya ditungguin loh sama ibu saya. Karena sesudah tugas, ibu saya tuh biasanya tidak mau di pastoran, pasti tinggalnya tempat kakak. Tapi suatu hari dia bilang, saya mau tidur di pastoran. Biasanya kan tempat kakak, enggak, hari ini saya mau. Lalu dia tidur di pastoran, besoknya lihat, lalu sore-sore, dah saya sudah tahu, saya diantar ke tempat kakakmu. Saya tuh heran, apa sebetulnya yang ibu cari ini? Waktu pulang habis ngantar saya baru tahu, oh rupanya ibu saya itu kepingin lihat, nek dadi Romo, kalau jadi Romo itu ada yang ngurusi apa enggak. Lalu dia pengen tahu, makanya sekali itu biasanya enggak mau, dia mau cuman duduk aja lihat. Habis itu saya sudah tahu katanya. Ternyata seorang ibu bagaimanapun juga khawatir ya, Romo ya. Pasti ya. Baik. Waktu itu memulai masuk seminari tahun 87. Lulus SMA, kami masuk ke seminari Mertoyudan. Dua-duanya diterima. Dua-duanya? Iya. Justru itu yang berat bagi saya. Ketika masuk, dia malah tidak jadi masuk. Ya, saya merasa itulah jalan Tuhan luar biasa. Betul. Kalau kami terus berdua, mungkin malah tidak tumbuh jadi dewasa. Karena saling bergantung. Dan ketika dipisahkan, saya makin dekat dengan dia tanpa kehilangan dia, tetapi juga menjadi bisa berdiri sendiri. Dan panggilan ini adalah panggilan pribadi. Dan itu yang rahmat besar yang akhirnya kami berdua. Tapi ternyata Tuhan memilih salah satu ya, Mo ya? Betul, dan semakin direnungkan, semakin jelas panggilan itu. Mulai dari perkembangan di lingkungan yang kurang baik, tiba-tiba pindah ke tempat yang baik, ya, lalu berdua, lalu ternyata tinggal satu, lalu panggilan itu menjadi makin otentik. Setelah dari seminari tinggi ya, masuk ke novisiat? Masuk novisiat OMI. Kenapa Romo memilih OMI? Saya memilih OMI terus terang karena sangat terpengaruh oleh Romo Carolus waktu itu. Dia di Cilacap, dia punya karya begitu luar biasa. Dan bagi Romo Carolus itu heroik sekali ya. Sebagai daya tarik awal itu pasti ada pengaruhnya. Dan saya sangat terpengaruh. Saya ingin menjadi imam yang seperti dia. Maka saya masuk OMI. Hanya itu sebetulnya. Masuk OMI-nya tidak begitu kenal karena saya dari paroki yang bukan OMI. Dari figur Romo Carolus, Romo tertarik memasuki novisiat OMI. Ada pengalaman menarik apa, Romo? Yang menarik masih berkaitan dengan saudara kembar saya. Karena saya di novisiat itu magisternya Romo John. Dia keturunan Australia. Dia memang pernah berkunjung ke rumah dan tahu kalau saya kembar. Tapi suatu ketika dia pulang dari Kejayaan fotokopi, lalu dia teriak-teriak, mana Bono, sambil agak marah itu. Lalu saya lari, ada apa Romo? Dia tiba-tiba lihat saya, perhatikan, tidak ngomong apa-apa, lalu pegang baju saya gini. Lalu dia ketawa terbahak-bahak. Saya lalu sadar, oh pasti ketemu saudara saya ini pasti. Dan ketemunya rupanya lagi boncengan sama pacarnya. Waduh. Ya itu yang jadi kacau. Jadi rupanya dia ketemu, lalu dia cari saya, dikiranya saya.
Tapi kemudian dia ingat bahwa saya ada saudara kembar yang sama-sama kuliah di Jogja. Lalu dia jadi pergi malah ketawa sendiri, saya juga ketawa sendiri. Romo udah mau siap-siap marah. Wah, sudah marah dan saya merasa salah apa saya. Bonceng cewek ya Romo ya. Bagaimana pengalaman pada saat di seminari tinggi? Ya, di seminari tinggi memang naik turun ya, biasa panggilan. Iya. Nah, pada waktu itu juga tingkat 2, saya pernah bilang kepada rektor saya mau mengundurkan diri saja. Karena saya jatuh cinta sama suster. Cinta lokasi, cinta lokasi ya, dan sepertinya saya tidak bisa bergerak kemana, mungkin karena pengalaman pertama ya pacaran. Nah, pada waktu itu rektornya mungkin karena tahu, lalu dia sungguh bijaksana, ya kamu mikir dulu lah, nanti 2 minggu datang lagi. Lalu saya ngomong sama saudara saya, si kembar itu, yuk saya mau keluar saja. Loh kenapa? Saya jatuh cinta. Dan dia mengatakan, ya udah enggak apa-apa, keluar saja. Nah, malah saya enggak jadi keluar karena kami begitu. Dan saya pikir-pikir, apakah benar panggilan itu memang untuk menjadi imam atau panggilan berkeluarga dengan bantuan yang sangat bijak, dengan tidak tergesa-gesa, tidak menghakimi dari formator, akhirnya bisa menerima, yaitu diolah. Orang bisa jatuh cinta, tetapi bisa juga tidak menuruti itu, tetapi mengikhlaskannya. Dan saya justru menjadi dikuatkan sekali dengan pengalaman itu. Tidak ada yang buruk dengan jatuh cinta, tidak ada yang buruk dengan menikah. Tapi kalau dipanggil menjadi imam, bukan karena imam lebih baik, tapi memang itu panggilan. Dan memang perlu waktu, perlu dialog, tetapi juga yang jelas rahmat Tuhan. Tetap Tuhan memberi penghiburan, kekuatan bahwa panggilan itu tidak anti cinta, tetapi sungguh-sungguh berani mengikhlaskannya, merelakannya, menerimanya, dan bahkan itu menjadi persembahan yang bernilai. Sehingga panggilan saya rasakan waktu itu bernilai karena ada sesuatu yang saya persembahkan, yang saya ikhlaskan, yang sebetulnya saya berat. Kadang-kadang iri hati sama teman-teman saya. Nah, pada waktu itu krisis yang saya juga jatuh cinta, tapi juga krisis lain adalah karena saya memang sepertinya tidak sekusuk teman-teman kalau sembahyang. Jadi dikatakan pendoa jalan-jalan ya? Iya, karena lebih cocok kalau jalan-jalan doanya. Ditabiskan tahun 96, tanggal 8 Juni. Ketika ditabiskan, baru menjadi imam, saya ditugaskan di Jakarta, di Trinitas. Untuk menjadi imam yang baru, berkarya langsung di Jakarta, itu berat. Lebih baik kalau memang ada neomis, imam baru ditempatkan di Jakarta, harus sungguh-sungguh dengan pendamping yang perhatian, karena tantangannya luar biasa. Tantangannya cukup berat ya, sebagai seorang imam baru yang bertugas di Jakarta. Betul. Apa refleksi yang bisa Romo sampaikan? Sesudah menjadi imam, yang dominan itu rasa syukur. Rasa syukur karena dipilih menjadi imam. Saya sungguh merasakan bahwa Allah mencintai saya karena Allah bahagia mencintai saya. Cinta yang berdasarkan komitmen dan ingin terlibat dengan saya, bukan berdasarkan prestasi baik buruk. Dan itu saya rasakan betul. Romo ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa? Pertama, saya ingin bersyukur dan berterima kasih tentu kepada Tuhan Yesus yang memberikan rahmat panggilan untuk saya. Itu luar biasa. Tapi juga kepada orang tua saya yang dua-duanya sudah meninggal, dan kepada saudara kembar saya yang selalu menjadi teman saya dalam keadaan apapun. Tetapi juga para formator OMI yang dulu mendampingi saya dengan sabar. Dan yang paling besar tentu umat saya. Umatlah yang banyak mengajar dan memberi arti untuk hidup saya, karena saya merasa seorang imam seperti saya sudah menyerahkan segalanya untuk umat. Kegembiraannya, harapannya, kesedihannya ya bersama dengan umat. Dan selama perjalanan kehidupan Romo, adakah jamahan Tuhan yang betul-betul Romo rasakan? Bulan Juli tahun 2016, dokter menemukan ada benjolan di leher, kelenjar getah bening, dan ketika di USG curiga itu sesuatu yang tumbuh, dan diminta untuk CT scan, dan benar katanya di dalam nasofaring juga ada yang tumbuh. Dirujuk kepada dokter ahli kanker dan dia mengatakan ya ini 75% cancer. Pada waktu itu saya merasa down, merasa hancur, saya hanya bisa berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Saya ingat sekali di SMI, kalau saya tidak bisa tidur, kepikiran saya ke sakramen Maha Kudus, dan itu didoakan oleh banyak sekali umat. Dan saya sangat bahagia meskipun saya sangat terpukul, tapi dari segi betapa banyak umat yang mendoakan saya dan mencintai saya, luar biasa. Dan memang benar pada waktu saya berdoa, saya tidak tahu ada seperti suara dan jawaban dari dalam hati saya. Jawabannya juga tidak jelas, tapi yang penting saya menjadi merasa lebih damai pada waktu itu. Dan sesudah 2 minggu diobservasi, ternyata puji Tuhan mujizat. Apa yang dikira dulunya sudah
menyebar dan 75% ternyata Tuhan mengendaki yang 25%. Sehingga itu bersih. Itu hanya infeksi yang membuat getah bening membuka. Tuhan memang luar biasa mengasihi saya dan mengasihi umatnya. Dan kemudian saya merasa saya sekarang sudah tahu apa yang penting. Apa yang ingin Romo sampaikan? Saya ingin pertama-tama mengajak semua saudara untuk selalu bersyukur. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat menghendaki kita untuk bahagia. Kesabaran, pengampunan, cinta kasih tanpa pamrih. Hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengeluh. Lebih baik kita habiskan untuk bersyukur, sungguh-sungguh melakukan apa yang membuat kita bahagia dalam arti yang sebenarnya.